Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita pindah dari bahasan Piala Super Spanyol ke bahasan ini nih, MU TV. Tapi sebelumnya gue ngingetin kalian karena hari ini live, kalian monggo boleh nyawer-nyawer, mumpung gak ada Nesa, boleh nyawer yang banyak. Kalau Nesa mau yang dikit aja nyawer ya. Karena ini kita live, boleh nyawer-nyawer langsung aja scan barcode-nya di bawah atau pin komen, bisa cek langsung buat ngasih ongkos ongkos jajan ke tim-tim produksinya. Kita pindah dari mungkin Madrid juga kemarin atau Barcelona di saat lagi nggak ada kipernya membutuhkan kiper cadangan bagus. Ada suara gede tuh. Ada kiper yang tiba-tiba dulunya sering dibully kemarin jadi pahlawan. Altay Bayindir. Kok bisa ini pemain yang baru kemarin masih segar teringat waktu melawan Spurs ya? Yang dia dibully karena yang masuk dari corner kan? Ya kan banyak blundernya, tapi kemarin seolah sangat kokoh sekali, solid Bayindir tadinya. Waktu kalah dia disangka berlendir, sekarang beneran jadi Bayindir. Tapi kalau kemarin ada yang bilang Arsenalnya yang Nggak ada Nesa, jorok juga dia. Berarti emang lu Ji. Tapi ngomongnya lebih lama aja sekarang dia ada Nesa dia. Harus buying time. Nggak ada Nesa, gue harus santai. Atay Bayindir, nggak, kita ngomongin dari permainan dulu. Karena Arsenal belakangan berapa pertandingan terakhir memang efektivitasnya berantakan. Yeah. Kemarin sebenarnya peluang juga cukup banyak. Dibilang dia bisa menang, bisa. Tapi apa yang membuat kemarin dia nggak bisa works selain kesalahan Havertz yang nggak bisa nyetak gol depan gawang? Finishing lah, apalagi. Ya sebenarnya kalau kita bahas soal Arsenal sih ya bolak-balik itu lagi. Itu lagi ya. Karena kita lihat mau secara permainan kemarin pun, mau secara kita kembali ke 5 pertandingan terakhir itu mereka hanya cuma sekali bisa cetak lebih dari 1 gol di pertandingan yang sebenarnya itu juga lawan Brentford gitu yang emang mainnya nyerang lah gitu. Jadi ya kalau lu lihat ini apalagi banyak yang cedera. Jadi masalah Arsenal sih lu lawan kemana lah, sorry Ji ya, lawan MU tim yang lawan tim peringkat 13 tim peringkat kalau dihilangin satunya jadi 3. Lu kan sering masang itu di Instagram kan peringkat ya kan 3 tadi MU. bridgingnya yang MU haters maksudnya gua tahu. Cuman emang hancur, emang Arsenal kalau lawan tim yang MU yang orang bully-bully aja lu nggak bisa menang dengan 10 orang ya berarti masalahnya ada di Arteta dan di timnya. Sesederhana itu. Nah, tapi kalau ngomongin dari depan sih lebih permasalahan ini kan kemarin depan. kalau let's say kemarin Gavsus nggak cedera, mungkin nggak akan lebih better karena kan memang yang diproyeksikan menjadi nomor 9 Gavsus kemarin kan. Tapi karena dia cedera karena diving diving. Emang sering diving deh itu. Enggak, dia yang nabrak, itu dia yang kasar dan itu nggak dikasih pelanggaran masih. Ntar kita bahas soal wasitnya. Tapi harusnya kemarin dia yang menjadikan posisi nomor 9 dan menjadi goal getter. Tapi ketika dia nggak ada ya mau nggak mau peran kepada si Jim Carrey Havertz itu. Apakah ya kalau melihat jumlah gol yang dia berikan satu periode dia sempat sangat subur. Iya, kemarin 5 gol kalau nggak salah dia cetak dalam 2 pertandingan. Sempat hat-trick itu kan. Iya, hat-trick tambah 2 gol di 2 pertandingan berturut-turut. Ya akhirnya menunjukkan kapasitas dia sebagai seorang nomor 9 yang kalau selama Arsenal nggak punya, ya gue rasa yang paling pantas dia gitu. Iya. Dibandingkan siapa tadi istilah lo Havertz? Jim Carrey. Jim Carrey waktu masih Ace Ventura. Dibandingkan Havertz kan kita bicara tim yang memang butuh striker ya. Bermusim-musim kita bicara kekurangan Arsenal memang seperti itu gitu. Cuman saat kayaknya sudah pada sampai titik kulminasi gitu nggak ada striker, ada aja pemain yang bisa cetak gol ya. Kasusnya kayak Gapsus gitu. Di musim ini tiba-tiba dia bisa tampil tajam. Akhirnya berpikir ulang untuk perlu nggak mendatangkan striker se-urgent seperti itu. Sebelumnya Havertz melakukan tugasnya dengan begitu bagus. Lalu ya dari kedua wings ngasih kemampuan juga untuk bisa cetak gol. Jadi ya Arteta seperti terjebak pada gue masih bisa nih dengan squad seperti ini gitu. Tapi ya kayaknya kemarin menjadi bukti yang paling signifikan di mana lu bikin berapa shots tadi tuh? 20-an shots. On targetnya banyak, lalu ada statistik boy? Ada sentuhan di dalam kotak penalti sampai 55 kali, kan artinya lu bisa meng-create chance sebanyak itu di hadapan Manchester United. Ya 26 shots on targetnya cuman kalau XG filosofi bahkan 3,87 expected goals. Kai Havertz nggak bisa mencetak gol dari 1,98 angka expected goals. Itu yang contekan ke samping itu ya. Itu parah banget sih. Jadi memang Newcastle yang nyundul depan gawang juga nggak gol. Itu kan juga banyak banget expected goals dia yang nggak menjadi gol itu kan banyak banget. Jadi ya ini nunjukin banget kebutuhan mereka akan striker itu.
itu gitu, dan belum bisa di address juga sama Arsenal. Ya, tadi lo tanya kalau Gabriel Jesus cedera, kalau masih ada di lapangan bisa ngasih pembeda apa enggak? Bisa menurut gua, karena memang dia nyari perannya atau nyari posisinya masih bagus, kecepatannya juga masih punya, shotsnya juga masih bagus, sehingga kalau dia masih ada di lapangan ya mungkin ceritanya berbeda. Ya, cuma Gabjes juga kalau kita tahu kan dia sebelum dia nyetak yang rentetan gol ini dia kan cuma 1 gol tuh dari 33 pertandingan, jadi dia streak juga kalau rentetan panasnya berakhir bisa jadi nunggunya lebih lama. Sekarang ini Arsenal tercatat hanya mencetak 1 gol dari penciptaan kualitas peluang itu yang seharusnya bisa membuat mereka mencetak at least 8 gol. At least 8 gol loh. Jadi tapi mereka cuma hanya 1. Jadi perlu 8 peluang yang bagus baru satu gol. Dan ini big chance ya. Big chance itu kategorinya yang kayak sundulannya si Declan Rice, yang kayak Declan Rice akhir, dan terutama sekali Havertz lawan Newcastle, karena itu bisa jadi game itu akan berbeda banget untuk leg kedua nanti. Kalau si Havertz nggak nyundul pakai pundaknya ketika lawan Newcastle. Jadi di sinilah nggak tahu finishing, nggak tahu apa. Kalaupun Gabjes juga balik, nggak tahu apakah dia finisher yang bisa diandalkan untuk konsisten ya, konsisten dalam 3-4 bulan ke depan. Kalau dilihat emang kebutuhan awal musim banyak yang memperdebatkan, mungkin perlu gelandang, mungkin perlu striker. Ini bisa siapapun antara dua itu, tapi si striker sih. Iya, banyak yang bilang striker, tapi pelatih yang tahu kondisi tim mementingkan Merino dan tapi kalau kita lihat gini ya, striker ini kan sekarang udah jadi barang langka kan. Pertama balik dulu ke langka dan otomatis mahal kan. Gue selalu bingung kalau ada orang menganggap Gabjes ini the real number 9. Gue nggak pernah benar-benar ngeliat dia tuh the real number 9 menurut gue. Cuma karena dia pakai nomor 9 aja. Jadi the real harafiah. Nah yang kedua, apapun itu, mau sekarang era kontemporer, pemain itu, striker itu harus ikut nge-pressing, nge-build up segala macem. Tetap kalau kita lihat jawara-jawara dunianya tetap punya the real number 9. City, Lewandowski di Barcelona, even Munchen pun dengan segala keriuhannya dia tetap harus punya Harry Kane. Bahkan juga di Argentina mereka punya Alvarez. Jadi kalau menurut gua nggak tahu ya, apakah mungkin Arsenal perlu seperti Alexander Isak untuk melengkapi lini tengah yang ada Nketiah dibuang. Nketiah dibuang. Iya, Nketiah kan bukan Nketiah. Kalau gue bilang dia perlu seseorang yang benar-benar bisa memanfaatkan peluang tadi yang dibilang si Virsi itu. Tapi itu faktor ini juga nggak sih, faktor penerapan taktik dari Arteta nggak sih? Karena kan musim ini si Gabsus kemarin sempat bilang ketika dia mulai lebih tajam, karena di musim ini dia lebih banyak tempatkan lebih masuk ke dalam kotak penalti daripada sebelumnya banyak melebar, nyari bola segala macam. Itu nggak sih mengaruh juga dari game Arteta dan juga Arsenal? Iya, kalau di rentetan 5 gol itu kan emang itu yang dikatakan sama Japsus kan. Dia bilang gue sekarang bisa lebih tersenyum, bisa lebih enak mencetak gol karena gue tahu posisi gue harus ada di mana. Sementara akhir-akhir di City dia lebih dibuang ke sisi kanan. Di awal Arteta juga dia nggak selalu ada di melebar posisi itu, selalu melebar, coming dari kedua flanks, sehingga di mana saatnya lo mencetak gol, di saat pemain-pemain lain ngumpan, itu nggak ada pemain presence yang ada di dalam kotak penalti. Nah sementara kemarin gol-golnya dia kan memang gol-golnya pemain nomor 9 semua. Bola datang, dang, semuanya bola-bola yang ditembakin yang di dalam kotak penalti. Emang presence dia untuk sekarang menjadi goal getter ya memang dia lebih banyak di dalam kotak penalti. Makanya dari sisi sentuhan pun tadi gue bilang ada 55 sentuhan itu, Gabriel Jesus juga memberikan kontribusi yang gede juga kemarin dalam presence di dalam kotak penalti. Emang itu yang dimau sama Gabriel Jesus, dan ketika dia fit, Arteta memang naruh dia di posisi itu, di posisi betul-betul di dalam kotak penalti. Cuman yang lucu gini Ji, karena ketawa dong. Mabuk kan lebih ngeringkik sih. Enggak lucu kalau gue bilang ya, musim lalu masalahnya Arsenal adalah mereka nggak bisa nyiptain XG ini, nggak bisa, angka XG mereka kecil berbanding penguasaan bola. Makanya tahun lalu itu gue inget banget ada pembicaraan soal bagaimana Arsenal tuh kalau bermain horseshoe passing gini. Jadi passing mereka cuma di luar kotak penalti, keliling aja. Mereka nggak bisa nemuin penetration itu. Makanya ketika itu pembicaraan adalah apakah mereka perlu Osimhen atau siapapun itu penyerang 1 juta. Tapi itu nggak akan berguna kalau misalnya lu nggak bisa nyiptain quality of chances depan gawang. Sekarang quality of chancesnya mereka bisa ciptain, eksekusinya dong, sekarang. Berarti dia putih number 9 dong.
Akhirnya sekarang perlu. Karena udah terpecahkan untuk Iya. bagaimana dia penetrate ke dalam kotak Nah, penalti, tapi ini kan? nggak selalu kayak gitu karena kalau lihat numbersnya itu bola progresif ke arah kotak penalti itu di bawah Odegaard itu Declan Rice terus di bawah itu jauh banget. Jadi kalau nggak ada Odegaard atau Rice underperform, otomatis drop off-nya jauh banget dan di situ jadi masalah karena nggak bisa lah, lu mau challenge untuk gelar liga, lu cuma depend creativity-nya ke satu pemain utama dan Declan Rice yang sekarang mainnya kayaknya number 8, box to box Iya, banget, lagi maju masuk ke banget. kotak penalti juga dan Iya, Odegaard Toure. menurut gue juga menurun sih, mainnya nggak sebagus seperti sebelumnya, terutama dari sisi killer instingnya ya. Kalau sebagai pencetak kreativitas iya, cuman untuk menjadi lebih dari itu menurut gua nggak bisa karena dia kan leadernya di sana. Tapi kalau kita ngomongin masuk nih sebagai penonton Arsenal, Bung Harpa, gimana melihat kemarin wasitnya seorang siapa Andrew Medley? Kenapa? Andy Medley. Baik-baik aja dia. Baik-baik aja. Kita- soal ini pelanggaran Enggak, itu. kita breakdown Gapsus dulu. Soal yang itu. Iya. Ya, itu jelas. Itu Pelanggaran. offensive foul malah harusnya. Hah, offensive? Oh iya oke. Iya, offensive foul. Tapi kenapa tidak ditiup peluit itu? Ya, harus sama tanya sekali? wasitnya lah. Bahkan Bruno yang kartu kuning karena banting sepatu memang karena Iya. emosi kan. Ya, itu gue nggak ngerti ya. Maksudnya dengan serapih dan semaju VAR ini pun pada akhirnya kita bergantung Dan nggak ada kepada VAR ya di round ketiga ini emang belum dipakai VAR ya? Enggak. Ya kan baru round kelima ya, kan? maksudnya kalau kita bicara secara umum tetap adalah man behind the gun kan. Betul. Jadi ada VAR aja kita lihat beberapa kali mereka Salah. luput untuk Interpretasinya mengantisipasi. beda-beda gitu ya, kan. apalagi nggak ada VAR seperti kemarin. Jadi ya kalau gue bilang, tapi terlepas dari ini ya toh juga kan lu layak untuk Oh tidak menang bisa, lah. Udah kalau ini selesai lah. kalah ceritanya beda. Nangis karena wasit gitu. Ini baru satu kasus. Bahas kasus kedua. Kalau kartu merah Dalot, gue sebagai fans MU mengakui itu Bodoh. reckless lah dari Iya, Dalot. reckless. Tapi yang Havertz, coba come on, penalti Havertz. Menurut, did you think itu layak Ya, untuk penalti? cuman kan nggak merubah hasil juga, lu udah menang juga kan. Nggak bisa, ini harus dibahas. Maksudnya ngapain dibahas? Kecuali kalau lu kalah. Ini big game kan, seperti ini. kan yang jadi masalah Ji, kalau misalnya Enggak, wasitnya karena kalau yang kalah katanya akan menjelaskan. Sekarang kita yang menang ingin menjelaskan. Ya, buat ingin apa? penjelasan. Harusnya kalau kita yang dirugikan, baru kita protes. Arsenal, misalnya harusnya Arsenal dapat penalti, Iya. tapi ini nggak dikasih dan akhirnya kita kalah. Itu baru. Lu kalau udah menang ya Nah, udah. ini mungkin buat kedepannya juga. Buat Karena kedepannya. tim lo jadi korban juga. Karena ini terlalu template mas seperti Iya. itu kan, karena kalau yang kalah menjelaskan, sekarang yang menang minta penjelasan. Berarti gitu. kalau itu lu cuma bilang ini di Inggris aja begitu, apalagi di itu. Nggak bisa gitu dong. Berarti ntar dicontoh oleh liga-liga yang seperti ini. Yang mana? Anjing, Liga yang mana? Liga yang di Nigeria. Gimana, Fir? Lo kemarin Andrew Medley punya rekor seperti apa sih? Kayaknya gue pernah dengar Andrew Medley ini punya Nggak catatan tahu, yang jelek. nggak tahu gitu. kenapa sehancur ini ya, nggak ngerti apa karena dia tahu nggak ada VAR atau tensi laga Apa karena atau udah kebiasaan gimana. pakai VAR? Tapi jadi bisa ada juga, koreksi. bisa juga Iya, karena dia bisa biasa ada jadi. VAR. Ada koreksi. Communication. Karena kan kalau di VAR, sorry gue inin. Karena kalau di Apa, lanjut. kalau di VAR ini kan biasanya lo misalnya contoh offside. Iya. Kadang-kadang kan meskipun dia tahu offside, itu kan secara regulasi biarin dulu main kan, baru nanti dilihat. Bahkan kadang-kadang gol yang udah 90% firm pun kadang-kadang dicek lagi gitu. Jadi Ya. menurut gue dengan kemajuan VAR ini, walaupun ini nggak ada VAR, wasit-wasit ini kan pasti di training untuk menggunakan VAR. Jadi dia terbiasa udah turun skillnya menurut gue ya. Iya, Jadi iya. Tumpul dong berarti. tumpul, agak Bergantung tumpul. gitu. Bergantung Jadi karena dia bergantung, terbiasa menunggu VAR kan, entah 1-2 kasus. Jadi ya nggak kayak dulu, mereka benar-benar harus saat yang itu juga harus lebih tajam untuk ngambil keputusan karena nggak bisa nunggu-nunggu lagi. Berarti ini kayak pedang bermata dua dong, Fir. Sama-sama tajam, nggak tahu artinya apa. Dua koin mata sisi. Dua koin mata duit. menang 10 pemain mah bebas. Enggak, tapi kan ini Iya. menjadi evaluasi. Kenapa Eh. FA Cup nggak make VAR, terutama untuk yang Ya kan harus kesamaan. stadion yang Lu udah lihat besar stadionnya gitu. Time Worth itu enggak? Itu sampah sih. Katanya kan Arsenal sama MU harusnya udah diimplementasikan di stadion-stadion yang udah bagus Iya, dong harusnya. seharusnya selektif atau ya mungkin ya ini kan FA Cup juga sebenarnya aneh kan. Ini kan untuk pertama kalinya nggak ada replay Betul. untuk babak Iya. ketiga kan. Iya. Yang suatu hal yang sangat menguntungkan hanya untuk tim-tim upper, tim-tim Iya. Premier League, tim-tim Premier League lah. Ya atau Championship yang nggak butuh laga replay Iya. karena laga replay itu Terlalu padat untuk lagi. banyak tim di lower leagues itu ngeruk duit. bisa beda antara hidup atau mati. Ada klub yang benar ada Iya, klub yang begitu kalau dia nggak ada pendapatan. FA Cup replay nggak dapat pendapatan dan Iya, itu pernah match terjadi. fee-nya. Gue lupa timnya sama siapa tapi pernah ada. Iya. Dan ya makanya dengan tidak ada keputusan sebenarnya ya kalau emang stadionnya bisa
mensuplai, bisa inilah, bisa akomodatif terhadap VAR, dan pertandingannya pun segede ini ya, menurut gua ya nggak usah kaku banget lah ke peraturan itu, bisa lah pakai untuk momen ini. Dah kedepannya sih emang Howard Webb emang harus belajar dari Kirain harus turun lagi. Tuh dong kayak Patrick Kluivert nanti tuh jadi Asik. striker. Ya ini Mulai kan nyenggol-nyenggol. jadi ya pasti PJMOL belajar dari insiden ini bahwa walaupun ini ronde ketiga, tapi kalau pertandingan high stake seperti ini dan melibatkan tim yang high profile, ya nggak mungkin lagi dalam era sekarang tanpa VAR. Nah, kasus terakhir handsball Havertz itu yang didapat bola dari atas, bola teng peluang. Gila. Itu nggak handsball tuh gimana ceritanya Mas? Gua Senang nggak ngerti. banget ngulik semua kesalahan wasit Padahal udah menang loh. terus ya. Tahu udah menang. Karena udah dan lah, kita masalah lupakan lagi. menang Karena kita tidak mau dibilang loser, Cie. kalah minta penjelasan enggak, kita nggak mau, kita tetap pengen Menang pun nodong. keadilan buat semua orang. Gitu. Karena ini buat evaluasi ke depannya. iya. Ya, Gimana, handsball Mas? sih harusnya handsball. Handball juga kan itu kan? Apakah karena memang itu? Karena faktor itu tadi yang setuju. Iya. Ketumpulan dari kebiasaan pakai teknologi dan juga bantuan dari wasit lain membuat ya wasit ini jadi itu Iya. nggak terlalu cermat melihat nih. Mengambil keputusan langsung di saat itu lo harus mengambil keputusan yang biasanya dia dapat masukan dari tim VAR sehingga dia keputusan yang nggak firm itu bisa menjadi keputusan yang lebih tepat ketika ada VAR gitu. Sementara di sini dalam waktu cepat lo harus buru-buru mengambil keputusan. Jadi ya banyak missnya lah kalau dari pertandingan kemarin ya harus gua akuin beberapa dia tidak menunjukkan kapasitas dia sebagai wasit yang pantas mimpin laga itu kemarin. Agak big match lagi ya. Makanya kemarin sampai panas itu juga menurut gua harusnya ada lebih dari kartu merah, lebih dari si Dalot, karena yang kemarin keributan itu cekek-cekekan menurut gua ada yang harus kartu kuning, ada 2 kartu merah bahkan antara si Nah Havertz itu, atau si Ugarte. karena kan nggak bisa ngeliat VAR kan. Kalau Iya. VAR ya itu dengan mudah dia akan mengambil keputusan kartu merah. Nah kita masuk in game-nya. Ini kemarin lihat MU dibombardir, tapi gue sempat bilang fighting spiritnya ini gue gak pernah lihat di era Ten Hag ya. Orang bilang bukan salah Ten Hag-nya. Lo pernah lihat dong pas lawan Liverpool? Yang mana? Pas lawan Liverpool 2 sama? Yang FA Cup. Bukan. Yang mana? Liga. 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 Barusan. Oh iya kan. Itu di situ lo udah mulai ngeliat dong. Udah dari Arsenal aja gue udah melihat soalnya udah perubahan permainan, dan lawan Liverpool sama City itu udah kelihatan banget dari cara mainnya. Minimal fighting spiritnya. Oke, orang bilang ada pemain-pemain yang nggak punya kualitas, nggak punya kapabilitas, termasuk toksik. Tapi ternyata ini bisa kok kelihatan, walaupun kita belum lihat konsistensi 5 pertandingan 10 pertandingan depan ya. Tapi 3 pertandingan yang gue lihat bisa sebenarnya mereka dirubah dengan main seperti ini kan. Iya, ternyata nggak melangkah sekali mundur 2 kali ya. Iya. Melangkah Ini sekarang bisa melangkah 2 kali lah bisa ya. melangkah 2 kali lumayan. Untuk mundur 4 kali. Asik. Mundurnya 13 kali, posisi 13 gitu kan. Iya, etos sih gue ngelihat perubahan besar tuh dari sisi etos, Ya. dari sisi ketenangan. Yang puncaknya mungkin di laga Liverpool sih. Itu gue ngelihat United yang berbeda banget, terutama dari sisi ketenangan. Tim yang biasa di press panik, tapi sekarang nggak menunjukkan itu gitu. Mereka tetap aja berani keluar dari tekanan, Ya. ngeluarin bola dari wilayah sendiri dengan tenang. Itu kan bukan karakter United di bawah Ten Hag menurut gue ya. Tapi di bawah Amorim ternyata dan seleksi pemainnya yang menurut gue udah makin kesini udah makin firm. Ya. Kecuali mungkin antara si Garnacho dan juga Diallo. Mungkin antara itu aja yang menjadi pertimbangan siapa yang harus tampil duluan gitu. Cuman kerangka timnya sendiri udah jelas Amorim yang pemain-pemain ini mampu dengan komposisi 3-4-3. Ya. 3 di belakang gue bilang kan harus ada Maguire, terbukti Maguire di beberapa pertandingan terakhir. Bagus. Tenang, ini pemain tenang dan karakternya emang Ngamuk aja dicurangin kan. iya. Ya kayaknya siapa juga nggak Semua mau juga ya nggak mau bakal dicerahin dicurangi. kayak gitu. Ya komposisinya udah makin firm. Lalu dua di tengah yang gue bilang yang paling cocok adalah Ugarte dan juga Maino. Kebukti lagi emang dua pemain ini pairing yang paling pas untuk United untuk mempraktekkan skemanya si Amorim sekarang gitu. Tinggal ya Mazraoui sama Tapi gua Dalot. kemarin lumayan surprise ngeliat mainnya Toby Collier ya. Toby Collier kemarin gue bilang kan Frankie De Jong KW3 ya. Cuman kemarin untuk situasi darurat seperti itu ternyata cocok gitu ketika dia bermain sebagai ada tandemnya yang jelas. Kalau di era Ten Hag kan dia benar-benar ditempatkan sebagai orang di belakang sendiri kayak eranya pengganti Casemiro atau jadi bek kiri pernah juga kan. Apakah memang ini Collier ini bisa menjadi opsi ketika memang ya mereka nggak punya Maino lagi gantian sama Ugarte juga. Kemarin gantiin Ugarte kan. Iya ganti Ugarte. Ya paling nggak ada opsi lah. Yang tadinya kita pikir opsinya cuma berputar di Eriksen, antara Casemiro. Eriksen. Yang jelas mereka nggak punya speed untuk bisa keep up dengan gaya yang dimau sama Amorim gitu. Tapi ya
pemain-pemain ini ternyata bisa ketika dipasangkan, dan yang penting kan yang ketenangan itu yang gue salut dari United sekarang di bawah Amorim ya, mereka ternyata bisa menawarkan itu. Ketenangan dan juga etos kerja Virgi. Lo melihat Kalau apa yang berbeda dari kan kalau lo lihat Newcastle tuh, tengahnya kan ngebut banget, dan kemarin gue ngeliat ada Ya. fighting battle tengah itu kayak kemarin Collier, si Ugarte. Jadi ternyata memang center midfield itu penting bagi Paling sistemnya krusial menurut Amorim karena memang beda banget ketika lihat Eriksen sama Casemiro ketika main lawan Newcastle. Terus bagaimana lihat dibantai. Ugarte sama Maino di Anfield itu jauh banget, di laga ini juga jauh banget, dan juga jangan lupa kalau secara jadwal Man United sedikit mereda ya jadwalnya sekarang ya dibandingkan awal musim, di mana sekarang ada jeda waktu 5 hari per laga. Betul. Dan ini yang diperlukan bagi Amorim untuk praktis sistemnya dia, untuk praktis skema, praktis pergerakan antar lini dan lain-lain yang emang dia kan sistem coach banget. Jadi apa yang dia lakukan tuh butuh waktu untuk settle, tapi dia nggak bisa lakukan itu antara November dan Desember karena emang jadwalnya luar biasa padat, komitmen di Liga Eropa, komitmen di Piala FA, Piala Liga dan lain-lain. Sekarang kalau dia punya waktu between matches untuk bisa melatih skema, latih taktik, dan ini kelihatan luar biasa. Tapi kita juga jangan lupakan bahwa Arsenal melepas hingga berapa 20-an sekian tembakan di laga ini, dan mereka survive karena Bayindir dari babak pertama yang rada shaky. Iya. Di babak kedua melakukan penyelamatan world class berapa kali. Luar biasa banget. Ya kalau mungkin ketemu tim yang punya finishing lebih bagus, yang Bayindir nggak bisa cegah ya, mungkin narasinya akan berbeda sekarang. Tapi kalau kita lihat dia untuk kiper nahan tendangan penalti Odegaard yang kalau dilihat kayaknya masuk side netting itu dia reach-nya tinggi banget. Ya kayak apa mungkin Onana terancam sekarang, gue nggak tahu nih. Itu dia tuh. Apakah ya karena secara spesialis shot Piala juga FA lah bagus. Bayindir. Iya, Dia masih ngeri memang juga sih benar. passing-passingnya. Kayak DG ya kagak naik, bolanya nurun gitu Ya kan. kecuali passingnya berantakan, emang dia berantakan. Kalau distribusi passing bolanya. berantakan ya udah dia masih second line. Tapi kalau bisa dia shot stopping 6 save-nya dia plus 1 penalty save dan juga di adu penalti, ini keren banget dia. Dan Zirkzee juga jangan kita lihat mainnya kemarin yang dia ngecok-ngecok. Itu nggak sengaja anjay. Dikolongin gitu kan banget Saliba ya. sih. Iya, Itu kasih karena- kredit lah. Ya kasih kredit sih Iya, ada sih. udah Cuman- gitu winning penalti set Ya, gitu kan ya, gimana? Yang sebelum penalti kan ada tendangan dari kiri tuh. Letoy banget. Bolanya di sini tuh jauh banget kan jaraknya, akhirnya nggak bisa pakai Kan power. hampir golin dari jauh tuh yang di save Raya. Itu yang gue bilang ya, jarak bener. banget, jaraknya jauh banget, dia mau ngambil kakinya itu jauh banget sama bola. Kayak itu lu striker tuh nggak punya teknik, naluri ya. striker gitu gimana sih untuk ngegolin. Tapi yang gue surprise adalah bagaimana ngelihat komposisi di backnya juga sekarang udah padu banget. Mau nggak mau Maguire ini De kan Ligt kuncinya ketika keren. Maguire, De Ligt dan juga Martinez main, kayaknya so far udah baik-baik aja di Bung Harpa. Lo ngeliat apakah memang ini kan setiap tahun lalu kita lihat formasinya gonta-ganti. Musim ini kayaknya udah lebih meyakinkan ya dengan 3 back ini main, Martinez, De Ligt atau Maguire, walaupun mereka nggak berubah dari posisi 13 ya. Ya kalau lo bilang posisi kita 13 menyakinkan, gue gak ngerti juga sih Ci. Lah kan mainnya baru sekarang ada Piala Tapi Liga. gue justru ngelihat sih MU ini letupan yang terjadi itu lebih kepada individu sih. Nah, Karena individu. lebih individu. Kayak tadi kita bicara Bayindir, kita bicara satu pemain, tapi secara organisasi gue nggak ngelihat itu. Wah, ini yang berbeda nih jelas. Iya, nih. sekarang lu lihat sejak lo bilang tadi di bawah Pembela Ten Hag ini bahas ini. di bawah enggak, gue sih nggak ada urusan sama Ten Hag. Enggak, lu sering ngomong di konten soalnya bukan salah Ten Hag-nya kan, pasti salah pemain-pemainnya pasti kan lu bilang. Pernah gua Pernah lu ngomong bilang gitu. Anyway, 6 pertandingan terakhir kan lu bilang apa di bawah Amorim, apa sih mentalnya apa segala macam. Mentalnya ya. Menurut gua Fighting spiritnya kelihatan. menurut gue itu kan hanya dilihat ketika dia ngadapin tim besar. Betul. Nah, inilah yang sebenarnya gue pernah ngasih tahu. Ini sebenarnya kebalikannya mentality Arsenal zaman Alex Ferguson. Ketika Arsenal zaman Oke, atau ya. tim-tim di luar. Wenger Jadi ya. gue pernah paling gue nggak lupa tuh Gary Neville bilang ini. I don't mind we are losing twice with Arsenal as long as we are the top of the table at the end of the season. Nah, mentality ini yang menurut gue kebalik Ji. Ketika menghadapi sebelum ini Liverpool, semangatnya bukan 45 lagi 47. Iya, iya. Ya kan bisa 2 sama. Agresi militer kedua dong. Kedua ya kan.
sebelum Exodus tahun 50. Kemudian yang lawan apa kemarin? Gen Z dengan, lawan Arsenal. Arsenal. Bagus mainnya secara individu. Lawan termasuk City, lawan juga- City. Lawan City juga. Gol. Nah ini yang gue bilang Lawan justru tim besar, kebalikannya. Kan lu ngalahin City sama ngalahin Brentford kan sama-sama 3 poin. Betul. Nah di bawah Amorim gue ngalahin itu. Cuma itu tadi gue juga fair menilai secara individu termasuk si Baindir tadi. Iya, Lendir. Itu wisata Lendir nih. itu menurut gue tuh bagus. Jadi kalau kita lihat menilai, tapi gue juga nggak mau menilai Amorim ini udah berhasil atau udah gagal juga baru 6 pertandingan. Tadi yang kata Virji bilang nanti ini ada jadwal yang Berat lagi Maret. agak lebih berat lagi. Nah di situ mungkin kita baru bisa ngeliat hilalnya nih. Iya, iya. Apakah memang kemarin itu hanya permulaan dia masih pas seperti banget itu? Ramadan soalnya. Nah pas Ramadan atau seperti apa gitu. Jadi nggak bisa kita nilai. Tapi secara individu gue justru seneng yang lihat yang beberapa kali gue sering bilang lu tau lah Ahmad Diallo, Maino, bahkan sekarang Baindir juga. Gue menurut gue, nah lu lihat tuh Onana nih cadangan. Tapi Baindir baru 1 pertandingan sih, kita juga nggak Iya, bisa menilai. tapi dia paling bagus, nggak kan. ada alarm kecil lah Ya. gitu bahwa Onana lu juga nggak bisa Harusnya terus-terusan nyaman. begitu nyaman. Jadi situasi MU ini yaitu tadi secara organisasi, secara kolektif lu belum bisa mengatakan apapun. Tapi secara individu, gue lihat punya potensi deh. Kecuali Maguire. Kalau Maguire gue nggak setuju Ji. Kenapa? Ya tetap gue sampai sekarang tuh tetap melihat dia tuh kayak sorry tuh saya ini apa sih gitu. Bagus lah Maguire Parah lo. buat sistemnya Amorim menurut gue banyak pemain yang bisa step up ternyata. Sebenarnya sih lebih kepada pressure-nya sih. Gue melihat dia sekarang udah less pressure, nggak kayak 5 tahun lalu dia jadi back termahal dunia. Tapi Orang masih menyusul termahal kepada- sekarang kan? Hah? Masih termahal bukan? Karena Gvardiol sekarang. Oh iya. Tapi Gvardiol tolol nggak ada yang ngangkat itu. Maguire setiap kesalahannya diangkat-angkat kan. Jadi membuat Maguire gua- lucu juga dan sih dia udah bukan jadi kadang-kadang. kapten juga. Yang ngangkat fans MU juga sih. Enggak lah. Iyalah. Haters lah itu. Nyela-nyela dia terus. Enggak, tapi kan emang banyak kesalahan-kesalahan yang lucu kan. Kayak dia nendang kepalanya Lucu, Pogba iya. gitu kan. Ngoper ke wasit. Luke Shaw dipegangin, dihalangin lah. Kan Luke Shaw temen lo, kenapa Lucu, dipeluk lucu. gitu? Atau yang Liverpool kan gawangnya ada kosong, walaupun katanya melintir bolanya, cuman ya kemon lah. Iya, Kalau iya. kayak gitu Virus juga masuk gitu. Gitu kan. Belum tentu. Ya, ya memang kalau secara hasil belum bisa merefleksikan apa yang gue bilang secara fighting spirit, tapi gue melihat progresnya tuh grafiknya naik gitu. Kalau lihat di awal-awal kan gue setuju berantakan posisi 13-14, tapi kan justru di 3-4 pertandingan terakhir kelihatan tuh patternnya. Itu yang gue bilang, pattern permainan itu beda banget sama eranya Ten Hag. Gue ngeliat ada era Ten Hag tuh ada pattern permainan termasuk etos kerja, tapi itu yang harus diuji Mas Aryo. Konsistensinya bermain 5 pertandingan depan, termasuk tadi kata Bung Harpa, lawan tim-tim kecil yang bermain yang gak terbuka banget, bisa nggak dia ngedobrak breaking the lines-nya itu kan? Ya ini yang selalu gue nantikan kan dari era Ten Hag pun, Ya. gue bilang ini tim yang nggak pernah konsisten, bahkan bukan bicara pertandingan ke pertandingan kan, gue selalu bilang lu satu match aja lu nggak konsisten gitu kan di antara babak gitu. Tapi di Amorim ini dia udah mulai nunjukin at least 80 menit lu tampil konsisten, tim ini tuh tampil konsisten dengan kengototannya. Ya. Itu yang selalu gue acknowledge tuh dari sisi determinasi pemain, kemampuan untuk dengan tenang mengeluarkan bola. Itu kan karakter-karakter yang kita nggak ngelihat di era Ten Hag. Di beberapa games iya, lawan tim-tim besar kan dia selalu menunjukkan itu gitu. Ya di sini dia ternyata bisa mempertahankan itu. Melawan tim-tim gede dia tetap baik, ya kan tinggal di switch. Lo lawan tim gede aja bisa, lo lawan tim kecil PR-nya adalah gimana lo bisa ketika lo yang megang penguasaan, yang lo megang bola, nah lo bisa nggak lo meng-create chance kan. Selama ini kan mereka menjadi tim yang adaptif, tim yang reaktif, tim yang nunggu pemain-pemain lawan yang punya karakter lebih menyerang dimanfaatin oleh Bruno dan kawan-kawan gitu. Tapi sekarang ketika lo ketemu tim dengan defense line rendah, low block, nah ini yang menjadi PR lagi dari Amorim. Bisa nggak lo bisa execute game plan yang dimau sama Amorim? Kita lihat nanti apakah ini hanya sebuah angin segar sesaat atau nanti di Liga bisa dilanjutkan dengan trennya nanti dengan hasil yang lebih konsisten buat Amorim dan juga pemain-pemain MU. Kita nggak bahas Serie A, kurang ajar Abra dan kawan-kawan nih. Inter lagi nyaman-nyamannya di posisi kedua, yang lain pada Milan seri, Juve seri, siapa lagi seri? Atalanta seri, Lazio seri, siapa lagi? Roma seri. Napoli Nggak ada belum. yang- Napoli menang. Itu doang yang mau main bola cuman Napoli sama Inter Milan. Tapi ya nggak dibahas lagi-lagi, emang Serie A menjadi anak tiri di DP. Kita ngomongin dari Indonesia. Ini bagaimana timnas kemarin. Saweran, ada Saweran dulu. Mau nggak ada Nesa. Nih kita lihat dari Hafid Suherlan. Mana Dari Frankie. dulu, Frankie GGMU. Mana nih suaranya yang suka remehin Manchester United? Haha, terima kasih Frankie. 150.000. Kan gue bilang kan kalau lawan tim-tim gede hati-hati. Iya. United emang ternyata bener. Benar-benar spesialis penelitian. Ini dari siapa? Rizal. Oh Rizal nggak siaran. Das Rizal. Bang. Bocoran 2 pelatih Indonesia untuk timnas, nanti kita bahas ya. 100.000 rupiah. Thank you Rizal. Terus juga dari Iru Ducibili 2000.
Rp100.000 Nonesa, no cry lah. Semangat malam para pandit. Menurut kalian apakah total football ala PK Patrick Kluivert ya akan works daripada adaptif football ala ST? Nanti kita akan bahas juga. Ada lagi satu lagi tadi ada yang belum nih gue bahas. Udah ya.